Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusuf dengan NIM 181910201043, salah satu praktikan dari kelas praktikum mesin-mesin listrik B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya sudah dapat pada praktikum mesin-mesin listrik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas terakhir praktikum mesin-mesin listrik. Mari kita mulai. Yang pertama, mesin listrik. Mesin listrik adalah suatu perangkat atau alat atau mesin yang daya utamanya berasal dari sumber listrik. Di sini mesin listrik dibagi menjadi dua berdasarkan listrik yang dipakai. Yang pertama ada mesin listrik AC dan mesin listrik DC. Mesin listrik AC dan DC ini juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Mesin DC sendiri terbagi menjadi motor dan generator. Sedangkan pada mesin AC terbagi menjadi trafo, generator, dan motor. Sebenarnya di sini juga terdapat pembagian lagi seperti generator sinkron, asinkron, motor sinkron, asinkron. Untuk generator DC, motor, dan generator ini juga terbagi lagi seperti penguat terpisah atau penguat sendiri dan lain-lainnya. Bab 1 yaitu trafo, rugi-rugi trafo. Nah, pada praktikum bab 1 ini digunakan untuk menganalisa rugi-rugi pada trafo. Sebenarnya pada trafo sendiri yang biasa kita lihat rangkaiannya hanya ini, lilitan saja. Namun sebenarnya pada trafo juga terdapat rugi-rugi trafo yang akan memangkas daya yang ada pada trafo. Apa saja rugi-rugi yang berada pada trafo? Yang pertama yaitu ada rugi-rugi tembaga. Rugi-rugi tembaga ini adalah jumlah energi yang terbuang karena panasnya tembaga dan resistansinya tembaga. Selain rugi-rugi tembaga, ada pula rugi-rugi magnetisasi dan rugi-rugi arus eddy. Dari rangkaian A akan disederhanakan menjadi rangkaian B, di mana terdapat rugi-rugi ekivalen yang dilambangkan dengan R1 aksen dan JX1 aksen, RJ dan JXM. RJ ini rugi arus eddy dan JXM ini rugi magnetisasinya. Sedangkan R1 aksen dan JX1 aksen ini menjadi impedansi ekivalen. Di bab 1 ini terdapat dua kali praktikum, yaitu short circuit dan open circuit. Pengujian open circuit sendiri digunakan untuk mengetahui nilai dari RC dan XM, di mana RC dan XM sendiri bisa diketahui ketika trafo tidak terpasang dengan beban. Rumus untuk mencari RC dan XM sendiri terlihat pada ini, di sebelah kanan atas. Tahap selanjutnya yaitu pengujian short circuit. Pengujian short circuit sendiri dilakukan untuk mengetahui rugi-rugi yang berada dalam dan akan menghasilkan R1 aksen dan X1 aksen dengan menggunakan rumus yang berada di sebelah kanan bawah. Selanjutnya bab 2, trafo berbeban. Nah, di sini setelah kita melakukan pengujian pertama pada trafo pada bab pertama, lalu kita akan menggunakan uji trafo berbeban, di mana pengujian ini digunakan untuk mengetahui efisiensi dan drop voltage yang ada di trafo. Untuk praktikum bab kedua di sini menggunakan dua jenis beban, yaitu beban resistif dan jenis beban resistif induktif. Dari nilai awal yang sudah kita dapatkan pada bab pertama, kita olah menjadi seperti ini. Untuk mengetahui drop voltage-nya, kita menggunakan rumus ini, di mana ketika V2 no load dikurangi dengan V2 ketika berbeban dibagi dengan V2 dikali dengan 100%. Dan juga untuk efisiensinya dan untuk PCU loss-nya. Ya, kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Bab 3, polaritas trafo. Nah, di sini polaritas trafo diketahui untuk tujuan kerja paralel nantinya yang akan dibahas pada bab 4. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Gambar sebelah kiri ini adalah gambar ketentuan dari ANSI, di mana ketika H1 dan X1 sejajar, maka trafo tersebut memiliki polaritas subtraktif. Dan ketika H1 dan X1 memiliki tempat berkelainan
H1 di kiri, X1 di kanan, atau sebaliknya, maka trafo tersebut dikatakan mempunyai polaritas aditif. Nah, untuk mengetahui polaritas trafo bisa menggunakan dua metode, yaitu pengujian trafo tunggal dan pengujian trafo identik. Pengujian trafo tunggal sendiri, jika dilihat dari sini, ini adalah H1, H2. Jika trafo tunggal, ini adalah B1 dan B2. V1 sendiri bukan di sini, tapi di sini, di sisi sini, dan V2 sendiri di sisi sekunder. Untuk V3-nya bukan di sini, tapi dihubungkan antara H1 dan B1. Ini tadi B1 ya. Nah, ketika V3 ini nilainya lebih kecil daripada V1, maka trafo tunggal tersebut dikatakan memiliki polaritas subtraktif. Jika lebih besar daripada V1, maka trafo tunggal tersebut memiliki polaritas aditif. Nah, jika menggunakan metode trafo identik, maka ini rangkaiannya seperti ini. Dan ketika ini menggunakan trafo referensi subtraktif polarity. Untuk trafo referensi aditif polarity, ini X2 dan ini X1-nya. Dibalik saja. Dengan cara menghubungkannya seperti ini. Jika V1 dan V2 dijumlahkan menghasilkan V3, maka trafo yang blank ini memiliki polaritas sama dengan trafo yang ini. Dan jika V3 adalah pengurangan dari V1 dikurangi dengan V2 atau sebaliknya, maka trafo blank ini memiliki polaritas yang berbeda dengan trafo referensi. Nah, bab 4 kerja paralel trafo. Kerja paralel trafo sendiri bertujuan untuk memperbesar daya yang akan disalurkan kepada beban atau memperbesar arus yang akan mengalir ke beban. Di sini terlihat bahwa ketika subtraktif polarity X1 dan X2-nya harus disesuaikan ya. Dan juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menyusun paralel trafo ini. Misal, frekuensi yang ada di trafo 1 dan trafo 2 harus sama. Lalu impedansi yang ada di sini dan impedansi ekuivalennya harus sama antara kedua trafo ini. Lalu tegangan ratingnya juga harus sama dan beberapa syarat lainnya. Ini digunakan agar kedua trafo memikul beban yang sama, tidak berat sebelah begitu. Ini kalau di sini untuk yang berbeda polaritas. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Bab 5 pengujian mesin DC. Nah, ini ada beberapa jenis mesin DC, yaitu rangkaian dasar, motor shunt, generator shunt, motor kompon panjang, dan lain sebagainya. PM ini maksudnya prime mover atau penggerak. Pada bab ini dilakukan beberapa pengujian untuk mengetahui apakah motor dan generator yang ada di lab konversi energi listrik adalah motor dan generator yang efisien. Pada bab 5 sendiri juga didapatkan hasil bahwa semakin berkurang lilitan yang berada pada stator, maka akan memperbesar efisiensi. Nah, motor yang berada di lab konversi energi listrik sendiri memiliki efisiensi yang lebih besar ketika menggunakan seri 1 atau shunt 3. Lanjut ke bab 6. Nah, pada bab 6 yaitu starting motor induksi. Motor induksi yang digunakan merupakan motor induksi 3 fasa. Untuk melakukan starting motor induksi sendiri diperlukan beberapa kontaktor. Di sini dipraktekkan menggunakan 3 kontaktor, di mana yang satu adalah kontaktor untuk menyalakan motor dan kontaktor kedua untuk menghubungkan motor kepada rangkaian star atau bintang, dan untuk kontaktor yang ketiga untuk menghubungkan motor secara delta. Nah, cara kerjanya sendiri ketika push button 1 ditekan akan mengalirkan arus kepada A1, sehingga A1 ini akan terhubung dan mengalirkan arus juga ke kontaktor 2. Sehingga di sini, di bagian sini, kontaktor 1 dan kontaktor 2 bekerja. Alhasil, motor akan terhubung secara bintang atau star. Ini dikarenakan ketika motor langsung dihubungkan secara delta, maka arus lonjakan akan bernilai sangat besar. Ketika push button 2 ditekan, maka arus akan mengalir ke K3 sehingga akan memutus kontaktor 13-14 yang berada pada line K2, sehingga K2 akan lepas dan K3 akan bekerja. Alhasil, motor akan terhubung secara delta. Perubahan star ke delta ini digunakan karena
untuk menopang beban yang lebih besar digunakan torsi yang lebih besar juga, dan torsi yang lebih besar bisa didapatkan dari rangkaian delta. Nah, terima kasih. Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.